Karena Sun Yanxiao sebelumnya sering diintimidasi oleh pasangan kakak beradik itu, tubuhnya selalu dipenuhi luka. Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa dia adalah pasien tetap Sencio. Kita menghitung berapa banyak orang di keluarga Sen yang memperlakukan Sun Yanxiao dengan baik, maka Sencio dapat dianggap sebagai salah satunya. Paman Cio, Sun Yanxiao mengedipkan matanya ke arah Sencio dengan bingung. Secercah kelicikan tersembunyi di dalamnya. Melihat nona muda ketujuh yang bodoh di hadapannya, Sencio diam-diam merasa agak tak berdaya. Meskipun demikian, dia tetap menunjukkan ekspresi ramah dan tersenyum di wajahnya. Kemudian dia berkata, "Nona muda ketujuh, tubuhmu masih lemah. Untuk periode waktu ini, kamu harus beristirahat dengan baik. Paman Cio telah membawakanmu makanan kesukaanmu, kue zaitun, teh manis." Secara resmi, sebagai pengikut setia klan burung Vermilion, Sencio adalah seorang dokter brilian yang keahliannya dalam seni penyembuhan cukup untuk membuat Sun Fen sangat menghormatinya. Dia telah mengerahkan begitu banyak usaha dalam mempelajari bidang tersebut, sehingga kini dia masih belum menikah atau memiliki anak sendiri. Itulah mengapa mengenai Sun Yanxiao yang sering dia rawat, dia diam-diam sudah memperlakukannya seperti cucu perempuannya sendiri. Bahkan jika dia tidak memiliki hubungan darah dengan keluarga Sun, dia tetap akan memperlakukan Sun Yanxiao dengan baik. Hanya saja, tanpa perintah Sun Fen, dia tidak bisa membuat apa-apa. Sun Yanxiao tersenyum bahagia saat mengambil kue zaitun teh manis. Ekspresinya seolah semua rasa sakit di tubuhnya lenyap di hadapan hidangan penutup di depannya. Kalau dipikir-pikir, itu sangat menyedihkan. Meskipun Sun Yanxiao tidak perlu khawatir tentang pakaian, makanan, dan kebutuhan dasar lainnya, semua yang dimilikinya hampir sama dengan kebanyakan pelayan rendahan klan burung Vermilion. Selain itu, di bawah tindakan Sun Jiayi dan Sun Jiawei yang sengaja mempersulitnya, dia akan terus-menerus dipaksa untuk hidup dalam kelaparan. Belum lagi soal makan makanan penutup yang dianggap sebagai barang mewah. Melihat gadis kecil ini yang belum dewasa bersukacita tanpa henti sambil memegang kue teh zaitun manis, Sencio diam-diam menghela nafas. Dia tahu bahwa berdasarkan kecerdasan Sun Yanxiao, dia tidak akan mampu memahami kata-kata yang rumit. Oleh karena itu, dia tidak takut untuk melanjutkan kata-katanya sebelum gadis itu sadar. Nona ketujuh, kali ini tuan tua telah marah. Namun, paman benar-benar tidak bisa berbuat apapun untuk membantumu. Untuk periode waktu ini, kamu harus terus memulihkan diri. Apapun yang terjadi, paman akan membantumu untuk sementara waktu. Aku tidak akan membiarkan tubuhmu yang lemah menderita di bawah hukuman tuan tua. Tanpa berkedip, Sun Yanxiao terus memakan makanan penutup, tetapi telinganya tetap mendengarkan monolog Sencio dengan seksama, tanpa melewatkan satu kata pun. Ruang bawah tanah klan burung Vermilion adalah tempat pelatihan binatang-binatang ajaib. Itulah mengapa tempat itu merupakan area terlarang bagi cucu-cucu guru tua untuk masuk. Bahkan Sun Jiayi dan Sun Jiawei tidak memiliki kualifikasi untuk masuk, apalagi dia. Tindakannya menerobos masuk ke area terlarang telah membuat Sun Feng yang terhormat murka. Sebelumnya, kedua bajingan kecil itu juga menyebutkan bagaimana Sun Feng akan menanyakan hal itu padanya. Namun, Sun Yanxiao sama sekali tidak mengetahui situasi yang dialami. Sun Yanxiao sebelumnya saat berada di ruang bawah tanah, saat ini ingatan yang diterimanya benar-benar kacau. Selain sedikit kegelapan dan perasaan takut yang tak berujung, dia tidak memperoleh informasi apapun. Sun Yanxiao sangat yakin bahwa tindakan Sun Feng
bukan karena dia peduli padanya. Si burung merah memalukan dan bahaya yang dihadapinya, tetapi karena dia hanya peduli agar instruksinya diabaikan oleh orang lain. Untungnya Sencio berencana membantunya mengulur waktu. Hanya dari perilaku Sencio yang tanpa pamrih, lelaki tua yang baik hati ini telah mengubah pendapatnya tentang dirinya dan mencapnya sebagai orang baik dalam benaknya. Untuk beberapa saat, Sencio kembali duduk di samping tempat tidur Sen Yanxiao dan terus membicarakan hal sepele. Bagaimanapun, di mata Sencio, gadis kecil ini masih hanya seorang gadis kecil yang menyedihkan dengan pikiran seorang anak berusia 4 tahun. Setelah yakin bahwa tidak ada terlalu banyak masalah dengan tubuh Sen Yanxiao, barulah Sencio meninggalkan ruangan. Begitu Sencio meninggalkan ruangan, Sen Yanxiao segera bangun dari tempat tidurnya. Dia dengan tidak sabar memeriksa kondisi tubuhnya. Dalam benaknya, ia ingat dengan jelas bahwa 1/4 jam sebelum ia kehilangan kesadaran, Xiu membantunya membuka lapisan pertama segel dan mengatakan kepadanya bahwa ia akan mendapatkan kualifikasi untuk berlatih douqi dan sihir setelah itu. Di bagian atas lengan kanannya, tempat segel seukuran telapak tangan itu berada, muncul tanda merah tua yang mencolok. Tanda merah ini, yang ukurannya hampir 1/4 kuku jari kelingking, menunjukkan bahwa lapisan pertama segelnya kini telah terlepas. Bisakah aku sekarang benar-benar mengolah douqi atau sihir? Kata-kata Xiu tidak begitu jelas. Meskipun dia sama sekali tidak tahu tentang asal-usul Xiu, Sen Yanxiao tetap merasakan betapa hebatnya iblis itu. Namun, jangan bicara soal mengolah douqi atau sihir. Dia tidak tahu apapun tentang dunia ini. Jika kau tidak keberatan, kau juga bisa mengembangkan kedua sisi. Suara dingin yang hanya bisa berasal dari Xiu itu sekali lagi muncul di benak Sen Yanxiao. Sen Yanxiao mengerutkan kening sambil merenungkan makna di balik kalimat Xiu. Mungkinkah kata-kata Xiu sebelumnya bukanlah berarti dia hanya bisa memilih atau mempelajari salah satu dari keduanya, melainkan dia bisa mempelajari keduanya secara bersamaan? Bagaimana mungkin ini tidak hebat? Melalui ingatan tubuh yang dimilikinya, Sen Yanxiao samar-samar memahami bahwa orang-orang di sini pada dasarnya terbagi menjadi 2 tingkat kultivasi. Jenis pertama adalah kultivator douqi. Ini adalah orang-orang dengan konstitusi yang kuat dan pembuluh darah yang kuat. Oleh karena itu, orang-orang seperti ini memiliki peluang tinggi untuk memadatkan douqi dari dantian mereka. Sementara itu, jenis kedua adalah kultivator sihir. Ini adalah orang-orang dengan kondisi tubuh yang mungkin rata-rata, namun mereka juga memiliki kekuatan sihir yang kuat, yang mampu memanipulasi semua jenis elemen di dunia. Untungnya, surga sangat adil. Jika seseorang dikaruniai fisik yang kuat, maka sangat kecil kemungkinannya bagi mereka untuk memperoleh kekuatan sihir yang dahsyat. Oleh karena itu, di seluruh benua Radiance, bahkan 100 tahun yang lalu, belum ada seorang pun yang mampu mempelajari douqi dan sihir secara sempurna. Untuk mencapai tingkat kultivasi tertentu, seseorang perlu tekun. Jika seseorang menginginkan peningkatan, maka ia harus menginvestasikan banyak waktu dan energinya. Jadi, jangan pernah menyebutkan betapa luar biasanya keberadaan seseorang yang memiliki douqi dan kekuatan sihir sekaligus. Sekedar memikirkan keinginan untuk berkultivasi keduanya secara bersamaan dianggap sebagai mimpi orang gila. Apakah maksudmu aku bisa mengolah douqi dan sihir sekaligus? Tapi saat ini aku sudah berusia 14 tahun, namun aku masih sama sekali tidak menyadari kedua sisi tersebut.
Mengenai kultivasi ganda, mungkin itu terlalu jauh untuk kucapai. Sun Yanxiao sangat sedih. Di benua Radiance, begitu seseorang memperoleh kesadaran diri, mereka dapat langsung memilih jalan yang ingin mereka tempuh. Dalam keadaan saat ini, ia sudah 10 tahun lebih muda dari teman-temannya. Bahkan, jika ia mulai mengolah hanya satu jenis saja sekarang, ia masih akan terlambat. Ia hanya akan mempermalukan dirinya sendiri jika mencoba menjadi kultivator ganda dan mengolah sihir dan douki sekaligus. Itu mungkin bagimu. Suara Xiu yang tegas terdengar sedikit dingin. Bentuk tubuhmu benar-benar berbeda dari orang lain. Selain itu, dengan bimbinganku, masalah apapun tidak akan lagi menjadi kendala. Sun Yanxiao merasa senang. Bagaimana mungkin dia melupakan Xiu, iblis dengan misteri yang mendalam ini, mampu memasukkan jiwanya ke dalam tubuh orang lain dan bertahan hidup di tubuh bajingan ini selama lebih dari 10 tahun. Dia pasti bukan orang biasa. Sun Yanxiao akhirnya mendapatkan harapan dengan masalah sebelumnya dengan mudah diselesaikan. Dia sangat menyadari bahwa dirinya yang sekarang tidak memiliki siapapun untuk diandalkan. Jika dia tidak bisa menjadi lebih kuat dengan cepat, maka kemungkinan besar identitasnya sebagai sampah idiot akan selamanya menjadi beban di pundaknya untuk bertahan hidup. Dan ini adalah sesuatu yang jelas-jelas tidak ingin dia alami. Kau akan mengajariku douki dan sihir, kan? Sun Yanxiao tersenyum lebar saat bertanya. Selama kau memiliki kemampuan, aku akan mengajarkanmu semua yang telah kupelajari sepanjang hidupku, dan ini akan menjadi hadiah keduaku untukmu. Kata-kata Xiu penuh dengan kemungkinan tak terbatas. Namun di baliknya terselip suara dingin yang bisa membuat siapapun terbakar amarah. Dengan begitu, aku berharap bisa menjalin kerjasama yang menyenangkan. Senyum Sun Yanxiao menyerupai kucing yang curang. Dengan bantuan Xiu yang misterius ini, dia yakin bahwa bersama dengan kemampuannya, dia tidak perlu lagi mempertahankan identitasnya sebagai sampah bodoh untuk bertahan hidup. Sun Qiu telah memberikan Sun Yanxiao waktu 5 hari yang dapat ia gunakan untuk berlatih kultivasi. Dalam 5 hari ini, selain makan dan tidur, waktu yang tersisa semuanya digunakan untuk periode pengajaran Xiu. Dalam ruangan yang tertutup rapat, Sun Yanxiao duduk bersila di atas tempat tidur, hanya mengenakan jubah berlapis tunggal. Tubuhnya basah kuyup oleh keringat, wajah kecilnya yang kemerahan dipenuhi butiran keringat yang berkilauan dan tembus pandang. Dalam 5 hari ini, doukimu telah mencapai peringkat 4, sementara sihirmu telah mencapai peringkat 3. Jika dibandingkan dengan ras manusia, aku hanya bisa dengan susah payah menganggapnya hanya lulus. Suara Xiu masih sedingin es seperti sebelumnya. Perlu diketahui bahwa bahkan Sun Jiayi dan Sun Jiawei yang keduanya mulai kultivasi sejak kecil, paling banter Sun Jiawei baru mencapai peringkat 5 dalam sihir, sementara saudara laki-lakinya hanya mencapai peringkat 4 dalam douki. Namun, itu saja sudah cukup untuk menyenangkan Sun Feng. Sementara itu, Sun Yanxiao yang dulunya sampah tak berguna, baru berkultivasi selama 5 hari dan langsung dipromosikan ke levelnya saat ini. Jika kecepatan yang menakjubkan ini menyebar, mungkin akan membuat sekelompok orang ketakutan setengah mati. Dalam 5 hari ini, dia tidak hanya mampu melatih douki dan sihir, tetapi juga meningkatkan doukinya ke peringkat 4 dan sihir ke peringkat 3. Keberadaan seperti itu sudah bisa dianggap sebagai sesuatu yang melampaui surga. Bagi orang biasa, 5 hari bukanlah hal yang perlu diperdebatkan. Bahkan jika mereka diberi waktu 5 tahun,
Hanya dengan mencapai salah satu prestasi Sun Yanxiao saja sudah cukup untuk memberi mereka gelar jenius. Terlebih lagi mampu menentang langit dan mengembangkan douqi serta sihir. Namun menurut perkataan Xiu, kecepatan yang mencengangkan ini hanyalah sekedar lewat saja. Sayangnya, Sun Yanxiao tidak memiliki pemahaman yang sempurna mengenai peringkat douqi dan sihir di dunia ini. Oleh karena itu, ketika mendengar nada bicara Sun Qiu yang mengatakan bahwa itu hampir lulus, tak pelak baginya untuk berasumsi bahwa kecepatan kultivasinya biasa-biasa saja dan tidak terlalu terkejut. Baiklah, untuk sekarang, mari kita akhiri saja. Aku masih punya pertarungan penting yang harus kuhadiri besok. Setelah menghela nafas, Sun Yanxiao merebahkan diri di tempat tidur. Setelah berlatih hingga batas maksimal, kekuatan fisik dan kekuatan sihirnya terkuras habis. Jangan bicara. Menggerakkan jari-jarinya saja sekarang terasa seperti usaha yang berat. Besok dia akan bertemu dengan kepala klan burung vermilion, Sun Feng, dan dari kelihatannya sangat mungkin dia tidak akan mudah membiarkannya lolos begitu saja atas masalah memasuki area terlarang. Lagi pula, dia hanyalah seseorang yang tidak memiliki siapapun untuk diandalkan. Kelangsungan hidupnya hanya bergantung pada seberapa besar belas kasihan klan burung vermilion terhadapnya, terhadap sampah tak berguna dan idiot ini. Namun, tidak ada alasan sama sekali bagi Sun Feng untuk bersikap lunak dalam menanganinya. Untuk saat ini, Sun Yanxiao sama sekali tidak berencana untuk mengungkapkan masalah transformasi totalnya. Lagi pula, dengan situasinya saat ini dan kemampuannya, sama sekali bukan pilihan bijak baginya untuk terlalu mengekspos kartu trufnya. Bahkan jika ada kemungkinan Sun Feng akan memperhatikannya sebagai akibat dari hal ini, sangat mungkin bahwa mereka yang seangkatan dengannya tidak akan senang melihat munculnya pesaing. Di antara generasi ketiga dari klan burung vermilion, siapa di antara mereka yang tidak ingin memperebutkan dukungan Sun Feng dan meningkatkan daya tawar serta peluang mereka untuk mewarisi klan burung vermilion? Justru karena Sun Yanxiao sebelumnya hanyalah sampah idiot, sehingga orang-orang lain di generasi ketiga tidak berniat untuk berurusan dengannya. Selain Sun Jiayi dan Sun Jiawei yang hanya menyakitinya untuk bersenang-senang, situasi Sun Yanxiao dianggap tidak berbahaya sama sekali. Namun, begitu dia mengungkapkan situasinya saat ini dan membiarkan mereka mengetahui kemampuannya yang luar biasa dalam mengolah sihir dan douqi, sangat mungkin hal itu akan menarik perhatian orang-orang yang sekarang tidak akan lagi menahan diri dan mulai mengganggunya. Terlebih lagi, Sun Yanxiao telah kehilangan kedua orang tuanya dan tidak memiliki seseorang yang dapat diandalkan di dalam klan burung vermilion. Begitu dia menjadi kandidat potensial untuk posisi kepala klan, sangat mungkin paman-paman itu yang mendukung anak-anak mereka sendiri untuk memenangkan posisi kepala klan juga akan mulai bergerak untuk menyingkirkannya. Bibit muda yang baru saja tumbuh ini. Meskipun Sun Yanxiao tidak terlalu memahami tingkatan sihir dan douqi, dia tetap pernah mengalami dan sangat memahami sisi gelap sifat manusia.